kelas 12 MIPA 2. Saya di sini ingin memenuhi tugas hafalan fikih tentang 5 kaidah pokok usul fikih atau yang biasa disebut qawaidul khamsah beserta arti dan contoh praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, yang memiliki arti segala sesuatu tergantung dengan tujuannya. Dasar hukum dari kaidah ini adalah salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, innamal a'malu binniyati, artinya segala perbuatan tergantung pada niatnya. Contoh praktik dari kaidah ini antara lain, yang pertama, antara perbuatan biasa dengan ibadah, seperti seseorang yang sedang duduk di masjid dapat dikatakan ia sedang beriktikaf atau hanya duduk sekedar beristirahat biasa. Hal itu tergantung dengan niat dan tujuan dari orang tersebut. Yang kedua, antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya, seperti seseorang yang melaksanakan puasa di luar bulan Ramadan dapat dikatakan sebagai puasa qadha ataupun puasa sunnah, tergantung dengan niat dan tujuannya. Kaidah yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyaki, artinya keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Contoh dari kaidah ini antara lain, yang pertama, seseorang yang meyakini bahwa dirinya tadi sudah berwudu, kemudian beberapa saat kemudian ia ragu apakah tadi ia sudah berhadas seperti kentut, buang air kecil atau belum, maka ia pun dihukumi masih suci karena itulah yang diyakininya. Sebaliknya, jika yang diyakini bahwa ia tadi berhadas namun ia ragu apakah ia sudah berwudu atau belum, maka ia pun dihukumi masih berhadas. Namun, kaidah ini tidak diperuntukkan untuk beberapa permasalahan. Salah satunya, seseorang yang memiliki harta yang telah mencapai ukuran wajib zakat, kemudian beberapa saat kemudian ia ragu apakah hartanya tersebut berkurang atau tidak, maka keraguan itu pun mempengaruhinya, sehingga ia wajib untuk menyempurnakan hartanya terlebih dahulu baru kemudian berzakat, karena dikhawatirkan terdapat kekeliruan perhitungan. Kaidah yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibu taisir, artinya kesulitan menuntut kemudahan. Contohnya, segala macam rukhsah yang diberikan Allah kepada semua orang saat beribadah yang merasa kesulitan. Contohnya, sholat qashar bagi para musafir, kemudian sholat sambil duduk bagi orang sakit yang tidak mampu sholat sambil berdiri, dan sholat sambil berbaring bagi orang sakit yang tidak mampu untuk sholat sambil berdiri dan duduk. Kemudian membayar fidyah bagi orang yang tidak mampu lagi berpuasa. Kaidah yang keempat, al-dhararu yuzalu, yang artinya bahaya harus dicegah. Dasar hukum kaidah ini terdapat pada salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, la dhararu wa la dirara, yang artinya janganlah melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Contoh dari kaidah ini seperti keharaman suatu makanan dapat hilang apabila terdapat seseorang yang berada dalam suatu tempat yang tidak ada satupun makanan di sana kecuali makanan haram tersebut. Jika ia tidak memakan makanan tersebut, ia akan mati, maka ia pun diperbolehkan untuk memakan makanan haram tersebut karena keharamannya telah dihilangkan. Kaidah yang kelima, al-'adatu muhkamatun, artinya kebiasaan bisa menjadi hukum. Contoh dari kaidah ini adalah pada kasus jual beli buah-buahan di pohon. Menurut Qiyas, hal ini tidak diperbolehkan dan tidak sah. Namun karena telah menjadi kebiasaan yang umum di masyarakat,
maka ulama pun akhirnya membolehkannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.